Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Setiawan dengan NRP 5017251021. Di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya mengenai chapter 18, yakni yang berkaitan dengan pasir dan pergerakan angin. Baik, di sini sesuai judulnya yaitu pasir dan pergerakan angin. Kenapa di sini pasir dan angin? Jadi, angin itu akan lebih cenderung eh, bergerak leluasa ketika di situ dengan rintangan yang minim. Maksudnya rintangan yang minim adalah eh, kenampakan-kenampakan di permukaan bumi yang bisa menghambat atau pergerakan angin. Jadi angin itu dia akan bergerak ketika dia nggak ada rintangan, maka pergerakan angin dia akan memiliki kecepatan yang konstan dan meningkat gitu. Nah, ketika memiliki kecepatan yang konstan, otomatis dia akan ada hubungannya dengan pasir yang mana eh, rintangan itu kan biasa berupa pohon dan semacamnya. Nah, pohon itu biasanya berada di daerah tropis atau daerah basah. Tetapi ketika di tempat kering, itu kan tidak ada rintangan. Otomatis ketika di tempat kering, nggak ada rintangan, anginnya di situ banyak. Ketika anginnya banyak, eh, pasir itu kan daerah kering, maka di situ akan ada hubungannya dan akan ada beberapa proses-proses yang terbentuk di situ. Nah, distribusi dari gurun atau pasir. Jadi teman-teman, kalau kita tahu sirkulasi global itu dibagi menjadi tiga. Ada sel Hadley, terus ada sel Farrell dan juga ada sel polar. Yang mana itu adalah merupakan pergerakan angin secara global. Yang mana kalau kita ketahui itu, ya kalau kita ketahui itu nih, jadi ekuator itu kan dia memiliki eh, kekuatan sinar matahari yang paling tinggi. Ketika ada yang dia memiliki apa namanya pancaran energi tinggi, terus dia akan panas, maka udaranya akan memiliki tekanan yang rendah. Kenapa? Di sini saya jelaskan bahwasannya, misal ini masa udara gitu kan. Ya masa udara ini kotak segini. Ketika terkena panas, maka dia akan merenggang. Ketika merenggang, maka dia akan bobotnya ringan. Ketika ringan, maka di situ merupakan tekanan yang rendah. Kebalikannya, kalau semisal di situ ada massa benda, terus dia mengalami penurunan suhu, penurunan temperatur, maka di situ adalah si atom-atom atau si apa namanya tuh eh eh, susunan-susunan yang ada di suatu benda itu dia akan lebih merapat. Ketika merapat, densitas atau massa Benisa itu akan lebih tinggi dan otomatis tekanannya akan lebih tinggi. Nah, di sistem bumi, kalau tekanan rendah sama kayak air, misal air itu bergerak dari tinggi ke rendah. Begitu juga dengan angin, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Oleh karena itu, ekuator ini memiliki tekanan rendah, terus yang ini dia memiliki tekanan tinggi plus, terus yang polar dia memiliki tekanan yang rendah. Kenapa? Ya eh karena ini tadi ini kan udah rendah. Kalau udah rendah berarti di sini tekanannya tinggi, terus ini rendah. Berarti anginnya bergerak ke sini mengalami dari lintang 30 derajat ke ekuator. Karena ini kan tinggi, terus ini tinggi, ekuator minus, otomatis di sini ada terjadilah konvergensi udara yang bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi ke tekanan rendah di daerah ekuator dari lintang kuda ke lintang selatan. Otomatis ini ketika angin bergerak membuat proses konvergensi,
maka di situ akan ada pertemuan kan. Pertemuan antara dua massa udara, kemudian dia akan naik, yang mana ketika kedua massa udara ini naik terus mencapai titik jenuh dan mencapai apa namanya? eh Titik di mana dia bisa berkondensasi gitu. Dia akan membentuk membentuk apa namanya? Barisan atau deretan awan. Nah, makanya kenapa di ekuator itu banyak hutan hujan tropis? Karena memang di situ merupakan zona apa ILVZ, zona konvergensi pertemuan dua massa udara. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, nah ini yang gambar bumi. Nah, di situ tuh kelihatan kenampakan bahwa di ekuator itu banyak awan yang terjadi. Nah, itu namanya kalau yang di ekuator namanya Hadley. Nah, ini awan. Nah, oh ya, ini adalah garis doldrums atau deretan awan. Ini nih. Karena dia akibat dari proses konvergensi udara. Nah, terus berarti dari lintang 30 atau lintang kuda ke arah tadi eh, kan yang negatif apa ya apa namanya yang tekanan rendah itu kan dipolar. Nah, tekanannya itu dia berarti bergerak dari lintang 30 atau lintang kuda ke lintang polar, ke lintang kutub. Otomatis kan yang ini kan, ini yang satu arahnya ke ekuator, yang satu arahnya ke kutub. Oleh karena itu, maka di sini dia akan ini pengangkatan terus ada sinking, artinya dia turun. Ketika dia turun, kedua massa ini dia kayak eh, kering gitu, sifatnya kering di tempat ini. Oleh karena itu biasanya banyak banyak ini namanya di daerah tersebut banyak ditemukan gurun karena memang dari sirkulasi global sendiri itu dia adalah zona dari divergensi antara udara dua massa udara gitu. Kira-kira paham nggak? Oh iya, pasti ada pertanyaan kan. Memang kutub gurun itu selalu ada di lintang segitu. Nggak, sebenarnya ada di luar eh, di luar lintang tersebut. Di luar lintang 30 sampai 45-an gitu. Tapi 30 sampai 60, sorry. Eh, ada yang di luar itu karena disebabkan adanya bayangan hujan. Jadi nih, semisal ada yang di situ memang benua. Terus benuanya sangat luas. Karena sangat luas, si hujan-hujan kan hujan itu kan akibat evaporasi dari laut kan. Nah, ketika emang di situ hujan, evaporasi di laut, terus dia tidak bisa membawa awan hujan itu ke tengah benuanya. Karena saking luasnya si benua itu, maka biasanya di tengah-tengah benua itu dia ada gurunnya atau biasa disebut dengan bayangan hujan. Suatu wilayah yang tidak terkena hujan karena si wilayah tersebut memang sangat luas. Begitu. Contohnya di mana? Contohnya ada di Australia. Kalau teman-teman perhatiin di tengah-tengah Australia atau di sebagian gitu yang memang di situ tuh tidak ada hujan. Jadi di situ terbentuklah gurun. Nah, ini untuk persebaran dari si gurun itu sendiri. Ada Sahara, gurun Sahara, ada gurun Arabian, ada gurun Gobi. Iya, tahu nggak gurun Gobi? Jadi gurun Gobi itu gurun yang ada di Cina ya. Nah, itu tuh kalau ini dia warnanya merah, gurunnya warnanya merah,
karena struktur pasirnya gitu, struktur komposisi pasir yang ada itu. Terus ketika dia ada apa namanya, eh ada sungai, terus dari gurun ini pernah dia terbawa sehingga nanti dimuarakan di laut ini, di laut sini, di laut Cina di situ. Nah, lautnya ini berubah menjadi merah, jadi laut merah. Nah, kenapa bisa dinamakan laut merah? Karena adanya deposisi atau transportasi erosi dari si gurun ini, gitu. Terus ada gurun Sahara. Gurun Sahara merupakan gurun terbesar ya yang ada di dunia. Terus ini Australia karena ya itu tadi, misal pergerakan di sini adalah pergerakan angin atau segala macam yang mempengaruhi faktor hujan di wilayah tersebut itu tidak menjangkau daerah yang di sini. Jadi dia termasuk ke dalam, di situ bisa terjadilah adanya gurun. Nah, ini untuk gambaran bayangan hujan itu sendiri. Jadi bayangan hujan itu kayak apa sih namanya? eh Kalau dulu tuh di daerah saya ada Purwokerto kan. Nah, itu tuh ada Gunung Slamet. Kalau misal dari arah Gunung Slamet itu dia selalu hujan. Karena kan daerahnya gini kan urutannya Cilacap. Itu kan Cilacap laut. Laut, Cilacap, Banyumas. Nah, si Banyumas ini dia apa namanya? Ada Purwokerto. Nah, di Purwokerto ini kan udah merupakan kaki gunung dari si Slamet. Nah, di situ tuh setiap sore hujan karena memang di situ adalah merupakan eh zona sisi gunung. Tetapi di sebelah selatan kalau nggak salah, sebelah selatannya Purwokerto itu ada daerah apa ya namanya? Saya lupa. Daerah itu merupakan daerah bayangan hujan yang mana di situ tuh berkebalikan dengan Purwokerto. Di situ tuh kering, jarang hujan, dan ya pokoknya jarang hujan gitu. Di sini dijelaskan ya di gambar ini. Jadi hujan itu terjadi karena adanya penguapan dari laut, terus terbawa angin dan mencapai ke daratan gitu. Karena bisanya hujan di daratan ya karena ada angin gitu. Ada angin ke bawah ke sini, terus bisa juga angin yang di sini tuh naik ke atas gunung. Terus ketika naik ke atas gunung, suhu relatif serta kejenuhan, jenuhnya itu dia mencapai titik maksimum. Ketika dia mencapai maksimum, maka dia akan bisa menjadi tetes-tetes air dan membentuk suatu awan dan menjadi hujan. Biasanya itu bisa membuat awan cumulonimbus, yang mana di situ merupakan awan pencetus badai atau awan yang bisa menyebabkan hujan deras dalam waktu lama, dalam skala besar. Itu karena adanya penaikan dari si suhu udara atau parsel-parsel udara gitu. Nah, terus ketika udah di sini, dia kan turun. Nah, ketika turun, dia akan terjadilah di situ adanya zona bayangan hujan. Begitu. Nah, di bayangan hujan ini, si awan-awan yang tadi yang sudah mencapai titik jenuh, yang sudah buasa, sudah berair, sudah pokoknya udah hujan deras tadi itu dia akan kayak awannya tuh ya udah karena dia turun dan temperaturnya menaik gitu. Karena ada yang namanya di situ tuh adiabatis. Teman-teman tahu kan adiabatis. Nah, adiabatis ini ya penurunan suhu karena kenaikan ketinggian elevasi gitu. Hmm. Nah, setiap kenaikan kenaikan apa namanya? Kenaikan ketinggian, suhunya akan menurun. Kalau menurun, otomatis dia akan bisa mencapai titik jenuh dari si parsel udara itu. Kalau ketinggiannya menurun, semakin rendah elevasi, maka dia akan meningkat gitu. Itu akan dijelaskan di atmosfer gitu. Seru.
Terus ada some karakteristik dari desert. Kita akan bahas karakteristik dari gurun. Because of their low rainfall, desert have characteristic drainage and topography that differ from those of humid regions. Karena eh mereka itu kayak hujannya itu kecil, intensitas curah hujannya kecil, maka gurun itu memiliki karakteristik dan topografi yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain gitu. Maksudnya si gurun ini dia bisa terbentuk kayak gitu karena banyak pasir, terus morfologinya beda dari yang kayak kita biasanya yang ada gunung segala macam ada bukit. Ya ya karena memang di situ adanya intensitas curah hujan yang rendah gitu. Nah, oke. Nah, terus selanjutnya ini adalah gambar di mana gurun ini eh after banjir di 2004 karena adanya jatuhan gitu, jatuhan 20 menit gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah gambar di mana di situ adalah morfologi dari gurun yang terbentuk seperti bentukan-bentukan V gitu. Terus lanjut. Nah, jadi yang tadi itu adalah gambar dari kenampakan gurun itu sendiri yang berada di daerah Colorado gitu. Nah, di Colorado itu sendiri kita bisa identifikasikan atau kita bisa lihat bisa amati di situ ada Sierra Nevada, terus ada Basin and Range, terus ada Colorado Plateau. Maksudnya kalau Colorado jadi di gurun itu juga tidak flat gitu, tidak flat tapi ada morfologi dan kenampakan kelambakan dari permukaan gitu. Nah, di sini ada Colorado Plateau, berarti kalau plateau itu sendiri kan merupakan dataran tinggi gitu, dataran tinggi di suatu wilayah yang memang di situ lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Terus ada Basin and Range, jadi di sini merupakan yang kuning, yang kuning ini merupakan daerah yang dia dengan elevasi yang rendah. Terus ada Sierra Nevada gitu. Mungkin ada gambar di bawahnya. Nah, ini jadi. Nah, jadi di Colorado atau di Amerika itu sendiri itu tuh ada kenampakan atau morfologi gurun yang menarik gitu. Di mana di wilayah itu tuh udah kompleks mencakup segala aspek atau segala bentuk morfologi dari morfologi gurun gitu. Nah, morfologi gurun itu kan kalau yang kita tak ketahui ya kayak ada cuma ada
Senjun, terus cuma ada apa namanya eh dan teman-temannya gitu, ada Senjun, ada segala macam faktor deposisional dan lain-lain gitu. Nah di sini lengkap. Nah kalau di sini ada bute, ada eh ini ya kalau teman-teman kita lihat di sini. Bute dan mesa. Jadi untuk perbedaannya sendiri antara bute dan mesa itu eh ininya ya, sudut si itu kenampakannya gitu. Nah ini teman-teman. Jadi bute itu dia merupakan yang ke atas. Terus kalau mesa itu eh dataran yang melebar. Tapi kalau buta itu kenampakan yang memanjang ke atas. Begitu. Nah kalau di sini di Amerika ini dia udah kompleks gitu. Di sini ada ini si mesa, ini, terus ada bute itu kan. Terus ini yang tadi yang ini basin and range gitu. Nah ini mesa gitu kan. Nih bute ini merupakan yang tidak lebar tapi dia memiliki ketinggian yang tinggi. Kalau mesa itu dia lebar dengan ketinggian yang tidak setinggi bute gitu. Terus di situ juga ada cliff retreat gitu. Terus ada plateau itu yang tadi yang saya bilang ada dataran tinggi. Terus ada canyon, di sini ada canyon. Terus sama ada resistensi dari batuan, lapisan batuan. Nah, di sini ada eh, morfologi-morfologi juga, struktur dari struktur batuan yang terbentuk di daerah gurun. Itu tetap ada yang namanya, di sini ada dua jenis, ada Hogback dan juga Cuesta. Apa sih Hogback dan Cuesta? Itu merupakan suatu morfologi atau kenampakan alam jenis gurun, jenis eolian, morfologi lah ya, bukan eolian, yang mana dia hanya dibedakan oleh sudutnya. Jadi kalau Hogback itu dia curam, tapi kalau Questa dia landai gitu. Itu Nah, jadi dulunya itu terbentuk monoklin dan eroded ini di atas. Tapi karena adanya erosi, dia terbawa ke sini ke bawah. Terus karena ke bawah dia akan terbentuk suatu lapisan itu kayak gini. Nah, kayak ini. Ini untuk gambar patahannya sendiri. Sama aja di situ mungkin bisa saja terbentuk trifaset gitu kan. Terus ada Hogback dan Questa. Baru perhatikan ya, Hogback itu dia yang memiliki sudut lebih lancip daripada Quest. Nah, terus lanjut dulu aja mungkin.
Nah, di sini ada yang namanya basin and range di suatu apa namanya Graben Valley. Jadi dulunya itu dia terbentuk karena adanya apa namanya fault patahan sesar apa ya sesar naik eh kanan kirinya itu sesar naik gitu. Jadi tersisalah lapisan itu di bawah si dua si dua lapisan yang naik. Nah, ketika naik terus erosi kan karena dia bentukannya kayak gini nih. Bentar. Di sini merupakan dataran yang memiliki ketinggian atau elevasi yang rendah, ya kan? Ini gambaran nanti ketika ada patahan. Set, 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 set. Di sini tadi. Ini misal ada blok, tapi dia bisa mengalami patahan. Nah, si blok temennya ini dia gak jual pulang. Nah, dia kepikiran. Coba kalau misal di absennya itu titip. Nah, nanti jadi adanya geraben seperti ini, ya. Seperti geraben. Nah, nanti ini yang ini tererosi. Terus dia terendapkan di sini dan jadilah seperti ini. Yeah. Nah, terbentuklah seperti ini. Nah, terus pada di morfologi seperti ini tuh nanti ada yang terjadi lagi nggak sih? Ada misal terbentuk apa gitu. Nah, itu ada. Nah, prosesnya digambarkan di bawah ini. Yang pertama itu adanya eh, apa namanya? eh, pasokan-pasokan yang ada dari si gunung terus masuk ke limbah yang tadi itu, ya kan? Nah, terus dia akan oh ini mah yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ini tuh dia akan tererosi gitu karena tidak keseimbangan. Tidak seimbang sehingga nah ini tidak seimbang sehingga nanti lama-lama dia akan tererosi dan akhirnya di gambar B nah, nah ini gambar A terus gambar B makin banyak karena menuntut keseimbangan. Terus ada C lama-lama dia akan bertemu kemudian bertemu dan disisakan karena adanya di situ ada bangun baru ya. Bangun baru itu disarankan mungkin untuk menyapa dan lain-lain. Oke, ada juga pelaya ya guys, ada pelaya yang mana pelaya ini ya kayak merupakan eh, sedimentasi, sedimentasi atau penumpukan dari material-material yang dibawa gitu di tebing-tebing gurun nah, gitu. Nah ini untuk gurun yang flat itu kan biasanya kering dan membentuk suatu bentukan-bentukan tanah gitu karena adanya kering gitu. Nah dari si gurun-gurun itu ada nggak sih kontribusi atau aksi-aksi yang dilakukan atau pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari si angin itu.
Otomatis ada dong karena ya karena pasir kalau lama kelamaan itu akan bisa menjadi partikel-partikel yang mudah sekali dibawa oleh larutan. Maaf. eh jadi angin itu sangat merupakan apa namanya? Merupakan hal yang sangat penting gitu di erosi. Kan erosi itu ada air, ada angin, ada es. Kalau air itu air water gitu kan. Kalau yang angin itu eolian, kalau yang es itu apa namanya? Gletser gitu kalau yang es. Angin itu juga penting dalam siklus hidrologi yang bisa menggerakkan awan, hujan, dan lain-lain. Nah, ini untuk pergerakan angin. Nah, otomatis kalau ada pergerakan akan ada erosi oleh angin dan transportasinya. Jadi, eh, nah oke. Jadi dalam erosi angin itu ada dibagi lagi ada deflasi, ada ya ya itu deflasi dan abrasi. Nah, ini yang pertama itu deflasi. Nah, ini teman-teman tahu nggak gambar ini apa? Jadi gambar ini merupakan hasil dari evaporasi, apa erosi eolian atau erosi oleh angin gitu. Nah, kenapa ini bisa terbentuk? Ini tuh namanya kalau nggak salah bisa disebut dengan mushroom rock atau batu jamur. Ya, batu jamur. Nah, karena dia terbentuk itu adanya erosi oleh angin, yang mana angin itu akan membawa suatu partikel-partikel atau suatu material-material yang istilahnya membawa material-material atau partikel-partikel yang bisa membuat suatu batuan itu terkikis. Nah, di sini bisa kenapa dia bisa yang atas itu lebih besar ukurannya daripada yang ukurannya Surabaya. Nah, kok bisa sih yang atasnya aja yang gede gitu? Nah, jadi angin kan bergerak. Ketika angin bergerak, terus dia membawa partikel dan material-materialnya, dia otomatis akan eh, mem- lebih cenderung bergerak atau memantau si batuan ini tuh apa namanya eh akan mengikis atau mengerosi yang bagian bawahnya dulu. Apalagi kalau dia itu memiliki resistensi yang berbeda, tapi kayak nggak mungkin. Nah, dia bisa lebih kecil atau lebih tererosi ya karena itu tadi. Karena material-material yang di bawah itu tidak mungkin, material-material berat yang bisa mengikis batuan itu tidak mungkin bisa ke atas gitu. Jadi mungkin di sekitar bawah aja
Jadi dia bisa membuat erosi atau mengikis dari si batuan itu. Nah, begitu untuk gambar ini. Terus ini ada gambar Ventivac. Nah, Ventivac itu apa sih? Jadi Ventivac itu merupakan batuan yang dia tererosi oleh angin, tapi dengan mengerosinya tuh membuat si batuan ini memiliki tahapan-tahapan yang atau memiliki batuan-batuan yang di situ itu loh terbentuk lancip dan tajam. Nah, nanti bisa dibedakan nih sama yang adanya batu kalau nggak salah tuh kok nggak ada ya? Nggak ada di sini gambarnya, jadi ada furnace itu nanti. Furnace itu yang nah jadi furnace itu nanti yang mengerosi si batuan itu, tapi dengan ujung-ujung yang lebih apa namanya lebih membulat. Nah terus ada blowouts are common in the Great Plains States figure the one of Wyoming measure 5 by 5 kilometers and is deep the enormous data depression. Nah jadi ini gambaran blowout ya. Jadi pertama itu ada angin doang, terus ada jadi kalau di gunung itu langsung ada water table gitu. Terus itu ada sedimentasi kering dan masuk ke air. Terus ada los itu merupakan deposit dari angin tadi. Nah ini untuk gambaran dari si blowout gitu. Nah di sekitar blowout itu kan tuh kelihatan, kalau kelihatan tuh dia lebih rendah dari yang pinggirnya gitu. Nah itu merupakan blowout. Terus ada yang namanya tebing gurun, tebing pasir. Ini tuh terbentuk karena adanya pengikisan di antara tebing-tebingnya ini. Terus ada senjun, senjun aja, senjun, maaf, senjun. Nah untuk senjun itu sendiri merupakan eh, kenampakan-kenampakan yang terbentuk karena angin di wilayah yang bebas, yang gurun, yang sangat gurun. Nah jadi senjun itu merupakan kenampakan yang ada di biasa ditemukan di gurun, yang mana nanti di situ juga akan diklasifikasikan lagi.
Dari bentukan-bentukan itu banyak banget ada jenisnya. Nah, di sini ada gambar peta untuk persebaran dari si Senjunnya itu. Nah, kalau yang merah itu dia adalah Teach Continuous Lux Deposit. Terus kalau yang oranye itu DIN, Discontinuous Lux Deposit. Begitu. Perbandingan ya, ini perbandingan Batman. Nah, ini Senjun. Nah, ini gambar-gambar gurun Senjun. Jadi dia membawa angin dari sebelah sini terus ke sini. Ini angin set, set. Kalau memang di sini angin kecepatannya rendah, maka dia akan lebih cenderung menumpuk di puncak-puncaknya sehingga nanti akan ada membentuk suatu ketinggian. Bisa lumayan dibilang tinggi, tapi kalau cepet ya udah dia ke bawah aja. Terus ada B gambar gini, terus ada C ya. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu pembuatan proses ya, proses gimana dari hasil pembentukan-pembentukan senjun itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada barhan. Barhan itu merupakan kenampakan yang mana eh, bergerak mengikuti pergerakan pasir dan dia akan membentuk lapisan di antara 11 dan seterusnya untuk eh mohon maaf. Jadi anginnya itu kan dari misal nih dari selatan. Terus ketika ada angin dari selatan, terus dia kan angin kan membawa pasir-pasir yang ada di situ, kemudian dia ditempatin di wilayah misal wilayah A. Terus di wilayah A itu dia akan nantinya bisa meningkatkan pasir. Nah, ketika meningkatkan pasir itu, terus dia akan bergerak terus dia akan membuat suatu bulan bulan sabit. Yang mana bulan sabit itu bersearah dengan apa namanya kita BBH gitu. Begitu ya teman-teman untuk Senjun itu Barhan tadi. Jadi bulan sabitnya itu dia berlawanan gitu kan. Tidak maksudnya ya searah gini di balik dari si ininya gitu. Jadi yang terjalnya ini merupakan eh, namanya itu busurnya. Nah, terus ada transfer dance. Jadi ketika ada angin di situ menyapu daerah si ininya gurun, terus membentuk suatu barisan-barisan, tapi anginnya itu tegak lurus terhadap si barisan anginnya ini. Nah, dari situ bisa disebutkan bahwasannya ada teori Georacher. Di situ bisa tuh mengidentifikasi di situ misal anginnya selatan ke utara tapi si bentukannya ini dari timur ke barat otomatis di situ merupakan jenis dari transfer dance. Terus ada parabolic dance. Kalau parabolic ini merupakan
kebalikannya dari Barhan. Jadi ketika pasir itu langsung menghembuskan anginnya, maka dia akan membentuk suatu langsung sudut apa namanya tuh bulan sabitnya, terus anginnya itu bergerak di pinggir-pinggirnya. Terus ada longitudinal dance, jadi di situ merupakan eh pergerakan massa yang bergerak keluar. Yang yang keluar dan maupun di dalam itu untuk menyelesaikan segala tugasnya. Nah, di sana longitudinal dance. Longitudinal dance itu berarti searah ya, searah. Jadi misalnya selatan utara ya, semuanya selatan utara yang termasuk gambar. Nah, ini dari ininya Barhan. Jadi itu angin dari sana. Angin dari sana segini terus turun ke bawah karena turun kan anginnya dia akan bentuk halus gini. Ini untuk senjun-senjun yang terbentuk gitu ya. Nah, ini di real di reliefnya gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih pergerakan angin, deposisi, apa namanya, transportasi dan juga pengendapan-pengendapan oleh angin gitu kan. eh untuk ininya juga udah. Nah, ini untuk yang garis-garis tadi ya teman-teman perlu diperhatikan kalau misal anginnya dari sana berarti itu angin angin longitudinal gitu untuk penampakan gurun pasir. Nah, terus ada satu lagi. Jadi satu lagi itu adalah star dune yang mana si angin ini sifatnya adalah dari segala arah. Ketika ada angin dari segala arah, maka si pasir ini akan membentuk suatu objek yang gak beraturan, tapi di situ banyak diamati dari ketidakberaturan tersebut itu akan menjadi suatu seperti bintang. Ya walaupun nggak mirip, tapi makanya dinamakan star dune. Mungkin saya ulangi ya. Jadi eh gurun itu gurun itu terbentuk karena adanya biasanya terbentuk di daerah lintang sedang dengan lintang 30 sampai 60 derajat karena di situ memang suatu zona divergensi massa udara. Otomatis itu merupakan zona yang kering dan terbentuklah gurun-gurun di situ. Berbeda dengan di ekuator yang mana ekuator merupakan zona konvergensi udara dan sering terbentuk angin dan terjadi hujan.
Oleh karena itu banyak ditemukan hutan hujan tropis di daerah ekuator. Untuk pergerakannya itu ada di sini. Untuk penyebarannya, gurun-gurun ini ada di sini. Terus ada bayangan hujan. Nah, jadi nggak semuanya itu gurun ada di situ, di antara lintang di situ, tapi juga bisa di tempat lain. Dengan penyebabnya salah satunya adalah terbentuk di daerah hujan. Nah, ketika dia udah mencapai titik jenuh si hujannya ini, terus dia menurun, maka dia akan cenderung lebih kering karena dia udah hilang. Terus ini untuk ada Butte, Mesa, terus ada Hagberg dan Questa gitu. Silakan dipahami lagi. Ya, terus ini ada gimana sih bisanya terbentuknya ada suatu graben atau suatu kayak nanti ada kenampakan-kenampakan yang ada di gurun. Jadi ceritanya itu ya karena memang di situ adanya eh, sesar dulu atau apa namanya patahan naik sesar naik ya. Sesar naik terus ketika sesar naik ya akan terbentuk dua kanopi. Terus di situ tuh eh banyak di situ erosi dari pinggir-pinggiran atau sisi dari sisi UPN-nya gitu. Nah, di situ nanti banyak ada pengendapan-pengendapan, yang mana pengendapan itu juga akan mempengaruhi di situ sehingga nanti akan terbentuk suatu batuan-batuan gitu. Nah, ini untuk di reliefnya ada ini untuk penampakan tanah keringnya. Nah, untuk erosi dari si angin itu sendiri membentuk banyak banget kenampakan-kenampakan. Salah satunya ini ada gambar di sebelah kiri yaitu mushroom rock, yang mana mushroom rock ini terbentuk karena adanya pembawaan erosi angin yang dia membawa material-material serta apa namanya segala jenis butiran pasir yang di bawahnya, terus dia mengkikis atau mengerosi si bagian bawahnya. Karena kan otomatis kalau yang memiliki massa-massa berat gitu, ketika kita mau menghilangkan itu ya karena adanya beberapa kekurangannya pemahaman kami tentang metode itu ya angin-angin itu mengerosi si batuan itu. Nah, si yang atas ini belum sempat tererosi karena yaitu tadi material-material yang di bawahnya belum bisa menjangkau. Terus ada los, ada bow out, terus ada ini menara pasir. Terus ada di sini Venice ya, Venice. Jadi kalau Venice itu eh tuh ini tuh Venice tuh kayak ada kuning-kuning. Ya tadinya tuh kan ini terus ada ketempelan-ketempelan jenis-jenis pasir atau batuan gitu yang dibawa oleh angin. Jadi si varnish ini dia terbentuk karena erosi angin transportasi oleh angin yang dia akan terdeposisi di suatu batuan-batuan. Nah, biasanya si varnish ini dia ada merah. Tadinya itu kayak batu biasa pada umumnya. Tetapi karena adanya erosi dan transportasi yang disebabkan oleh si angin, maka dia akan ada penempelan atau suatu material-material yang ter ini
ter apa namanya ternempel gitu kan. Terus untuk eh yang menarik kalau ada kita bahas gurun itu adanya kenapa morfologi Senjun. Nah, Senjun itu sendiri adalah merupakan hasil si pasir, kenampakan pasir yang ada di situ tuh bentuknya apa ketika yang digerakkan atau eh, gerakan oleh angin gitu kan. Oke, terus untuk jenis-jenisnya sendiri ini ada gambarnya kan, ada gambar yang kayak gini, terus kayak gini. Dari si ini kan karena gerakan angin gitu. Terus, nah ini dibagi menjadi empat ada baran, parabolic dune dan ada transfer dune. Kalau dan juga longitudinal dune. Kalau yang baran itu adalah di mana si bulan sabit ini dia ada di balik dari arah angin, di balik si punggungannya. Nah, si angin ini bergerak dari misal dari suatu tempat A ke punggungan. Dan terus ke punggungan itu lama-lama kelamaan akan menumpuk karena adanya deposisi dan segala macam proses yang ada di situ. Kemudian otomatis kan di sebelahnya itu akan semakin besar untuk bisa eh, kita identifikasi sebagai suatu morfologi. Terus ada terus ada parabolik dan. Nah, kalau parabolik dan ini kebalikan dari barahan yang mana si bulan sabitan ini langsung menghadap ke arah si ininya angin. Jadi angin dia meniup sehingga dia bisa terbentuk seperti itu. Terus ada transfer dan. Jadi kalau kita lihat tadi seperti adanya bergelombang-gelombang kayak yang di air itu, kalau di pasir itu dinamakan bisa transfer dan. Tapi ketika bisa dikatakan transfer dan bisa dikatakan transfer dan itu ketika si deretan-deretan pasir ini dia merupakan gelombang-gelombang pasir ini tegak lurus dengan arah angin. Terus ada parabolik dan udah parabolik dan terus ada longitudinal. Longitudinal itu dia searah dengan eh gelombang-gelombang serta apa namanya eh itunya pergerakan anginnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk materi 16 mengenai gurun dan angin. Untuk kesalahan saya dan sikap yang kurang sopan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan maklumnya. Saya mohon maaf juga sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rifai Setiawan, RP 021.